Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Rosafitri Damayanti, NIM 2020-008-127 dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang perbandingan perusahaan Marvel dan DC Comics. Yang selanjutnya yaitu sejarah perusahaan Marvel. Marvel Comics atau Marvel Publishing adalah nama perusahaan dari Amerika Serikat yang memproduksi buku komik dan media lain yang berkaitan. Marvel pertama kali didirikan oleh Martin Goodman dengan nama Timely Publication pada tahun 1939 yang berkantor di New York. Dan komik yang diterbitkan oleh perusahaannya berfokus pada tema pahlawan super atau superhero. Pada tahun 1951, Timely berganti nama menjadi Atlas Comics, dan logonya juga berganti menjadi logo bola dunia atau Globe. Selama memakai nama Atlas Comics, perusahaan komik yang dipimpin Goodman itu lebih banyak mengekor atau memakai genre yang sedang populer di pasaran sebagai genre komik-komik mereka. Tidak seperti saat mereka masih memakai nama Timely, di mana mereka cukup inovatif dengan mengusung tema superhero. Akhirnya, Atlas berganti nama menjadi Marvel Comics pada tahun 1961 dan nama itu masih dipakai hingga sekarang. Marvel terkenal karena telah mengorbitkan karakter-karakter komik terpopuler seperti Spider-Man, X-Men, Hulk, Fantastic Four, Iron Man, dan masih banyak lagi. Sebagian besar karakter ciptaan Marvel beroperasi dalam dunia yang dikenal sebagai jagat Marvel. Belakangan, banyak dari karakter Marvel tersebut yang muncul dalam media hiburan lain seperti serial kartun, film, dan permainan video. Yang selanjutnya yaitu sejarah perusahaan DC. DC sudah didirikan jauh sebelum Marvel pada tahun 1939. Pada awal pendirian DC masih memakai nama National Alien. Setelah cukup lama memakai nama National Alien, mereka pun akhirnya merubah nama menjadi National Comics pada tahun 1946 dan baru menjadi DC Comics pada tahun 1977. Inisial DC berasal dari seri populer perusahaan detektif komik yang menampilkan debat Batman dan kemudian menjadi bagian dari nama perusahaan. DC Comics merupakan penerbit buku komik yang berasal dari Amerika. DC Comics merupakan salah satu perusahaan buku komik terbesar dan tertua di Amerika dan memproduksi materi yang menampilkan banyak karakter hero budaya termasuk Superman, Batman, Wonder Woman, The Flash, Green Lantern, Martian Manhunter, Nightwing, Green Arrow, dan Aquaman. Dan diumumkan pada 2 Oktober 2013, DC Entertainment akan memindahkan kantor pusatnya dari New York ke California pada bulan April 2015. Yang selanjutnya yaitu masa penurunan dan kejayaan Marvel dan DC. Pada tahun 1962 hingga 1964, Marvel mengalami kenaikan. Pada tahun 1964, DC merilis komik Teen Titans yang beranggotakan Robin, Wonder Girl, Supergirl, Raven, Beast Boy, Bunker, dan Spears untuk mengikuti kesuksesan Justice League. Walau cukup sukses di pasaran, tapi generasi emas Marvel yang lahir dari tahun 1962 sampai 1964 terlalu dahsyat untuk ditandingi. Pada tahun 1962, Marvel melahirkan superhero baru yang kelak menjadi satu-satunya superhero Marvel dan mampu menandingi keikonikan Superman dan Batman. Karakter tersebut tak lain dan tak bukan adalah The Amazing Spider-Man. Belum sampai di situ penderitaan DC. Marvel pun berturut-turut merilis Hulk dan Iron Man, kemudian mempertemukan mereka dengan Captain America di komik fenomenal The Avengers pada tahun 1964. Yang selanjutnya yaitu pada tahun 1978 hingga 1989, DC mengalami kenaikan. Pada tahun 1978, DC pun beralih fokus ke live action dengan merilis film superhero paling fenomenal sepanjang sejarah umat manusia, yakni Superman. Tidak
Tidak cukup sampai di situ penderitaan Marvel, DC pun merilis lagi film fenomenal selanjutnya, yakni film Batman pada tahun 1989. Terkejut dengan inovasi dari DC, Marvel pun ikut membuat live action, namun sangat disayangkan. Upaya yang dilakukan Marvel semuanya gagal total. Pada tahun 1997, DC yang sudah maju 1000 langkah di depan Marvel tiba-tiba mundur sejuta langkah karena munculnya film Batman dan Robin yang mereka produksi. Selanjutnya pada tahun 2000 hingga sekarang. Sementara itu, Marvel mencoba bangkit dengan bekal naskah mumpuni dan visual efek yang terbaik. Lahirlah film X-Men karya Bryan Singer pada tahun 2000 dan film Spider-Man karya Sam Raimi pada tahun 2002. Keduanya meledak dan memberikan keuntungan yang sangat besar bagi perusahaan. DC melahirkan The Dark Knight Trilogy, koreografi dan visual efek yang benar-benar memukau dan hanya mengandalkan sebuah naskah yang benar-benar brilian dan kuat. Hal tersebut mampu menggait segmen anak-anak hingga orang dewasa untuk menonton aksi Batman yang luar biasa. Marvel pun hadir menawarkan superhero-superhero lama mereka yang dulu sulit diadaptasikan ke dalam film. Kini, dengan teknologi yang lebih canggih, akhirnya bisa mereka bawa ke dunia nyata. Belum selesai penderitaan yang dialami DC, Marvel pun menggabungkan mereka dalam film The Avengers yang luar biasa sukses di pasaran. Hal ini pun yang mempelopori Marvel Cinematic Universe. Di sisi lain, DC pun terpukau dengan kesuksesan Marvel Cinematic Universe. DC pun muncul dengan DC Extended Universe. Tak sampai di situ, Marvel yang bahkan memiliki 3 universe yakni Disney, Fox, dan Netflix pun menyajikan hal yang menarik setiap tahunnya. Dari mulai munculnya Daredevil di serial Netflix yang begitu keren, Deadpool versi Fox yang begitu fenomenal, dan Spider-Man versi Disney yang diciptakan untuk bergabung dengan The Avengers. Yang selanjutnya yakni kekurangan dan kelebihan Marvel. Adapun kelebihannya, yang pertama, mempunyai studio yang fokus hanya menggarap film Marvel. Yang kedua, film Marvel lebih konsisten. Yang ketiga, mempopulerkan cinematic universe. Yang keempat, berani menampilkan karakter yang kurang populer. Yang kelima, kekuatan superhero yang masuk akal. Yang keenam, rasa humor yang tinggi. Yang ketujuh, setiap tahun dapat merilis film. Adapun kekurangannya, yang pertama, kebanyakan film punya plot yang serupa. Yang kedua, peletakan komedi yang kadang tidak sesuai dengan situasi adegan. Yang ketiga, film yang hanya sekedar seru saja tanpa makna, pesan, dan pengalaman bagi penonton. Yang terakhir, yakni karakter musuh yang tidak ikonik dan cenderung mudah dilupakan. Yang selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan DC. Adapun kelebihannya, yang pertama, kebebasan dalam menggarap kisah. Yang kedua, menggunakan pemain ternama dan akting yang lebih baik. Yang ketiga, keunggulan dari segi visual dan musik. Yang keempat, menyajikan konflik yang lebih menarik. Yang kelima, superhero yang bervariasi. Yang keenam, potensi cerita yang lebih baik. Dan yang ketujuh, karakter yang ikonik. Adapun kekurangannya, yang pertama, terlalu banyak karakter dalam satu film. Yang kedua, skenario yang kadang tidak sukses. Yang ketiga, interferensi atasan atau studio. Dan yang keempat, 2 superhero ikonik yang bertarung satu sama lain. Yang selanjutnya yakni analisis keberhasilan. Dari kedua perusahaan di atas masing-masing memiliki proyek yang serupa, yaitu MCU dan DCEU. MCU merupakan proyek film gabungan superhero yang diproduksi oleh Marvel Studio dan dimiliki oleh perusahaan Disney. Sedangkan DCEU merupakan proyek gabungan yang diproduksi oleh DC Studio dan dimiliki oleh perusahaan Warner Bros. Disney dalam memasarkan MCU memang menggunakan strategi pemasaran yang sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya, yaitu dengan menggunakan pengiklanan. Namun, ada satu teknik pemasaran yang berbeda,
yang digunakan Disney, yaitu mereka mengidentifikasikan pemasaran film MCU hingga sampai di titik di mana mereka menggunakan super actor untuk memasarkannya. Ini merupakan upaya pemasaran yang fokus pada super aktor dengan peran yang dimainkannya sehingga dapat menyebabkan efek branding pada film tersebut. Disney mengerti betul kalau hal ini sangat penting dalam memasarkan film mereka, sehingga upaya untuk mencari aktor yang populer dan disukai oleh para penggemar merupakan keputusan yang mereka perhatikan secara serius. Beralih ke perusahaan Warner Bros. Yang pertama, mereka menggunakan strategi pemasaran yang hampir mirip dengan MCU, namun gagal dalam eksekusinya. Warner Bros. Baru menyadari bahwa pemeran aktor merupakan aset dalam upaya pemasaran. Keputusan-keputusan seperti ini yang membuat DCEU mendapatkan peluang untuk menjadi pesaing MCU yang sepadan. Seiring dengan kesuksesan Avengers, Warner Bros. Menginginkan penggunaan formulasi yang sama dengan MCU. Hal ini yang kemudian membuat perubahan drastis yang dimana film-film DCEU selanjutnya mulai memperhatikan detail serta menjamin adanya konsistensi dari keterhubungan film-film. Yang selanjutnya yaitu, baik dari MCU maupun DCEU merupakan rumah superhero terbesar dan paling terkenal di dunia. Tidak hanya menguasai market komik saja, dalam film layar lebar pun mereka memiliki pengaruh yang luar biasa dalam masing-masing tokoh superhero-nya. Dari kedua perusahaan tersebut diketahui bahwa film yang diproduksi oleh Marvel Studio lebih sukses dibandingkan dengan film yang diproduksi oleh DC Comics. Hal tersebut dikarenakan ketertinggalan DC dalam menyadari pentingnya pemeran aktor dalam perfilman. Secara mendasar, MCU dan DCEU memiliki kerangka ide yang sama, yaitu keterhubungan cerita, terutama latar belakang di dalam cerita-cerita ini. Dari sisi bisnis, MCU lebih kompeten daripada DCEU. Akan tetapi, bukan berarti DCEU tidak mampu untuk memproduksi film yang dapat mengalahkan kesuksesan MCU. Seiring dengan kesuksesan MCU, DCEU kemudian membuat perubahan yang drastis, di mana film-film yang diproduksi ke depannya mulai memperhatikan detail serta konsistensi dari keterhubungan film maupun aktor yang dipilihnya. Sebagai contohnya adalah film Wonder Woman, di mana DCEU telah memperhatikan detail serta aktor yang digunakannya. Terima kasih. Sekian yang dapat saya paparkan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.